Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan juga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di hadapan Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita datang sejenak di hadapan Tuhan. Kita memerenungkan setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Setiap penyertaan Tuhan yang tidak bisa lakukan apapun selain hanya dengan sembah dan pujian kita dari hati yang paling dalam. Bagaimana kita mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jangan ada di antara kita yang berdiam diri. Mari kita secara pribadi mendatangkan
bekerja Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Atas setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, itu tidak akan berlalu secara sia-sia. Tapi ketika kita kembali, ada sesuatu yang akan kita bawa pada pagi hari ini. Lewat firman yang kita dengar, dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, kita akan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa janji di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar, dan kami renungkan, itu menjadi kekuatan bagi kami. Setiap kami berkata diri kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau katakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, Mari kita akan membuka di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat 21. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi satu ayat saja. Dan saya akan berikan sebuah tema, yaitu tumbuh menjadi pokok anggur pilihan. Sebagaimana saat ini gereja Tuhan seluruh dunia sedang memperingati tentang dan sedang menantikan tentang pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita orang-orang yang percaya dikuatkan
dan boleh mendapatkan semangat, karena Tuhan tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Dia selalu ada bersama dengan kita, dan Tuhan itu maha hadir, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Yeremia pasal yang kedua ayat 21, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau telah berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca seluruh nats dari Yeremia pasal yang kedua, dari ayat 1 dan seterusnya, di situ menceritakan tentang bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel. Dan pokok anggur itu adalah bangsa Israel, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan sampai detik ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, bahkan isu-isu sekarang yang sedang gencar, di mana di Israel sana sedang terjadi pergolakan, dan kita diminta untuk mendukung dalam doa. Betul bukan, saudara? Padahal itu bukan peperangan tentang etnis, tentang agama, saudara, tapi tentang politik. Ya, kalau kita lihat, waduh, bagaimana tipu muslihat dari kelompok-kelompok mereka. Ternyata di sana juga ada hal-hal seperti itu, saudara. Nah, saudara, kita tidak akan bahas itu. Tetapi yang jelas, saudara kasih Tuhan, pokok anggur. Namun aku telah membuat untuk tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang lahir baru, hidupnya diperbarui, hidupnya semakin indah di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan menjadi kita sebagai umat pilihan. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Ya, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi justru akulah yang memilih. Jika saat ini kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Sejak seorang lahir baru, maka di dalam setiap kehidupan orang yang lahir baru itu ada benih ilahi. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih ilahi ada di dalam setiap hati kita, di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, Roh Kudus tinggal diam di dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Roh Kudus, maka Allah akan membinasakannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita disebut sebagai pokok anggur pilihan, saudara. Kita ini dipilih, sesuatu hal yang terhormat, termulia. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Anggur. Nah, saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam 2 Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Sebagaimana tadi dikatakan, saudara kasih Tuhan, di mana bangsa Israel menjadi pokok anggur pilihan, menjadi umat pilihan. Tetapi saudara kasih Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan menyertai, memberkati, memelihara bangsa Israel sedemikian rupa di dalam kehidupannya. Namun pada kenyataannya, saudara kasih Tuhan, bangsa Israel berubah setia, tidak lagi menyembah kepada Allah Yehova, Allah Elohim, tetapi justru menyembah kepada Baal, menyembah kepada Allah-Allah lain. Ketidaksetiaan itu, saudara kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan itu berbau busuk, padahal Tuhan sudah memilih kita. Saudara, saya yakin Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, jika kita adalah pokok anggur pilihan, maka sejatinya kita harus menghasilkan buah. Jika Tuhan mengatakan kita adalah pokok anggur pilihan, maka dalam kehidupan kita harus berbuah. Saudara kasih Tuhan, di daerah Bantul ada objek wisata baru, tentunya sudah beberapa tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan. Di daerah Plumbungan, Molyodadi, Bambang Lipuro, saudara. Satu kampung itu tadinya dari satu orang
Satu orang tanam anggur dan ternyata bisa berbuah lebat dan buahnya manis, sehingga kiri kanannya merambat ke kiri kanannya juga menanam, sehingga satu kampung itu menanam buah anggur, saudara. Dan sekarang kampung itu menjadi objek wisata, saudara. Mulai bulan Juli sampai bulan September kalau nggak salah itu panen raya, saudara. Biasanya anggurnya itu keluar. Nah, saudara kasih Tuhan. Dan tentunya ketika kita mau beli anggur pasti akan pilih anggur yang berkualitas. Anggur bisa memberikan kekuatan, kesehatan, bisa memberikan semangat dalam kehidupan kita. Tetapi anggur juga bisa memabukkan, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Nah, tentu saja saudara, ketika kita dijadikan sebagai anggur pilihan, Allah ingin supaya hidup kita ini berbuah. Nah, berbuah. Berbuah apa, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, buah pekerjaan yang baik. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dari bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah dalam hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Hendaknya terangmu bercahaya supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Buah pekerjaan yang baik. Buah tentunya tidak jauh ketika jatuh dari pohon, betul? Pasti akan dekat dengan pohonnya. Ketika sebuah pohon berbuah, pasti pohon itu tidak akan menikmati dari buahnya. Yang bisa menikmati siapa? Orang lain yang menanam. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Buah yang bisa menikmati dari kehidupan kita adalah orang lain, yang bisa melihat dari orang lain. Dalam perkataan, dalam sikap dan perilaku, orang lain yang bisa menikmati. Sebagai kebun anggur Tuhan, kita harus menghasilkan buah pekerjaan baik atau perbuatan baik. Buah yang baik, saudara kasih Tuhan. Buah yang baik pasti akan pohon yang baik pasti akan makan buah yang baik. Betul tidak, saudara? Ketika pohon ditanam dan kualitas dan ternyata tanahnya nggak subur, tanahnya nggak bagus sehingga tidak bisa berbuah, pasti itu akan di treatment tanah itu supaya pohon itu bisa bertumbuh dan bisa berbuah. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk terus berbuah. Pekerjaan baik akan membawa berkat bagi orang lain, saudara kasih Tuhan. Kita harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik kepada orang lain. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, buah apa? Yang kedua adalah buah kehidupan yang kekal. Saudara kasih Tuhan, nilai-nilai kehidupan yang kekal di dalam diri kita. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, berarti kita sedang menanamkan nilai-nilai kebenaran orang lain, menuntut orang lain untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Itu namanya buah kehidupan yang kekal. Mengenalkan Yesus. Kekristenan bukan sebuah agama, tetapi kekristenan adalah kehidupan. Ketika seseorang mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menuntut orang itu hidup di dalam takut akan Tuhan, maka orang itu hidupnya diubahkan dan mendapatkan nilai-nilai kekekalan di dalam dirinya. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam dunia ini kita sedang belajar berjuang untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Supaya apa? Supaya mereka mengenal akan kasih Kristus itu, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga adalah buah kebenaran. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 10, bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, saudara kasih Tuhan, yang menanam dan yang menabur, yang menyiram itu sama upahnya. Ya, Paulus dan Silas menanam
dan menabur, saudara, menanam dan menyiram, sama, saudara. Tetapi yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk terus memberitakan kebenaran itu kepada semua orang. Nah, saudara kasih Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menjadi pejuang dan pelaku kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Kehadiran kita bisa menumbuh kembangkan buah-buah kebenaran dan melawan kepalsuan, kesesatan. Saudara kasih Tuhan, hati-hati, zaman sekarang ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Saudara, mungkin saudara lihat di YouTube dan sedang heboh, saudara, di Cina ada yang menyatakan dirinya sebagai Mesias yang datang, seorang wanita. Bahkan ada sebuah lagu, saudara, ada sebuah pujian yang menyatakan bahwa Alkitab itu menghambat. Judulnya Alkitab itu menghambat pekerjaan Tuhan. Aneh nih, saudara. Ini waduh, kelihatannya rohani, dikemas dengan rupa, saudara. Tapi sebenarnya kesesatan ada banyak, saudara. Kesesatan. Nah, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, saudara, itu kita hati-hati. Hati-hati, saudara. Kita tesnya adalah firman Tuhan, saudara. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa Nabi itu sudah tidak ada sekarang ini. Tetapi karya Nabi, pekerjaan Nabi masih ada sampai detik ini. Jika ada orang yang menyatakan dirinya itu adalah Nabi, kalau ada Nabi berarti ada kitab lagi, saudara kasih Tuhan. Betul nggak? Kitab ini sudah cukup. Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara kasih Tuhan. Hati-hati sekarang ini dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Bahkan menyatakan dirinya kalau bukan orangnya Tuhan, tidak masuk dalam kelompok itu, saudara. Ngeri, saudara, zaman sekarang. Hati-hati zaman sekarang. Ini, saudara, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Ya, masa Alkitab menghambat pekerjaan Tuhan? Aneh kan, saudara? Coba dengarkan lagu itu. Lagunya banyak kesesatan, saudara. Saya lupa untuk menyertakan bukti-bukti, saudara. Oleh karena itu kita harus tesnya itu firman Tuhan, saudara. Tesnya itu hanya Alkitab ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara, ini yang keempat, saudara kasih Tuhan. Yang keempat adalah buah pertobatan. Orang bisa mengaku bertobat, saudara. Setiap orang itu punya pengalaman rohani masing-masing, betul tidak? Pengalaman rohani yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tapi acap kali, saudara, ketika seseorang bertobat, ketika seseorang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, itu seringkali pengalaman rohani itu dijadikan doktrin. Kamu harus sama seperti apa yang saya alami. Kamu harus seperti apa yang saya alami. Dan itu salah, saudara kasih Tuhan. Itu pengalaman rohani. Dan kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Karena punya pengalaman rohani berbeda-beda. Saudara, kalau ada orang punya pengalaman rohani dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, yaitu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi tidak boleh, wah, saya berjumpa dengan Tuhan harus begini, saudara kasih Tuhan. Nah, itu yang sering kali terjadi, saudara. Dan tesnya apa? Orang yang bertobat itu dari sikap dan kehidupannya, saudara kasih Tuhan. Betul. Dari perilakunya. Bertobat itu penting, namun pertobatan tanpa ada buah adalah omong kosong, buahnya. Pertobat yang sejati, ya, dari tindakannya, saudara kasih Tuhan. Setiap pertobatan harus tampak dalam karya nyata. Mari kita belajar untuk mewujud nyatakan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Buah-buah kita harus nampak. Yang kelima adalah buah apa? Buah Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya menghasilkan buah yang baik? Bagaimana caranya kita menghasilkan buah yang baik? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita harus punya fokus.
fokus, satu tujuan, satu arah. Misi kita harus jelas. Sebagaimana di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga disitu dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang pertama artinya fokus kita kepada Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus fokus kepada Tuhan. Berbahagia orang yang tidak berjalur nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya membangun hubungan yang intim dengan sesama. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, ya, menghasilkan buahnya pada waktu musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara kasih Tuhan, fokus berarti melupakan apa yang ada di belakang. Fokus arah kita tertuju kepada Tuhan. Aku berlari-lari, kata Rasul Paulus, aku berlari-lari menuju panggilan surgawi, melupakan apa yang di belakang. Seringkali saudara kasih Tuhan, kita masih hidup di masa lalu, hidup di masa yang sudah telah. Masa lalu adalah sejarah yang sudah berlalu. Tetapi yang terpenting masa kini dan masa yang akan datang, yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Mengarahkan diri pada apa yang ada di depan kita, berlari-lari kepada tujuan, yaitu Allah. Adalah pilihan atau keputusan kita untuk hidup fokus kepada Tuhan. Saat ini sudah lihat Tuhan, situasi kondisi bukan semakin membaik, semakin mengerikan, menakutkan. Sebab itu kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sumber pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Kalau toh nanti kita akan mati, kita akan datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah menyediakan satu tempat kediaman yang kekal. Saudara, kemarin lagi heboh rame seorang tokoh medsos, pendiri TV Cokro, siapa? Yang baru meninggal kena COVID. Apa? Sinaga itu siapa? Rigal Sinaga, saudara. Waktu saudara dia seorang pegiat sosial, dia selalu menggaung-gaungkan untuk tidak intoleransi, melawan intoleransi, saudara, sesuatu yang sangat luar biasa, saudara kasih Tuhan. Dan ternyata dia anak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Yosua memberikan suatu pernyataan terhadap umat pilihan Allah agar menentukan pilihan. Nah, di saat ini kita juga diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mau memilih apa? Tetapi Yosua katakan, jika engkau pandang baik, engkau memilih menyembah kepada Allah lain, silakan. Tetapi aku dan seisi keluargaku akan menyembah kepada Allah yang hidup. Menyembah kepada Allah itu sebuah pilihan. Fokus menyembah kepada Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu sejenak untuk terus berdoa. Minta supaya Tuhan membimbing, menuntun setiap langkah kehidupan kita, agar hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Saudara, jadi fokus itu penting, saudara. Ada target, ada goal yang ingin kita capai. Fokus. Yang kedua, saudara, menyelaraskan diri. Menyelaraskan diri. Jika kita mau fokus kepada Tuhan, pasti akan selalu menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Sebagaimana di dalam Yosua 14 ayat 9, situ katakan bahwa Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dikatakan dengan sepenuh hati artinya apa? Selaras dengan Tuhan, mengikut Tuhan, menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki. Menyelaraskan, menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mau memaksakan dengan kehendak kita sendiri, saudara. Saudara, seringkali kita memaksakan kehendak kita, tetapi biarlah kita mengikuti kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup selaras dengan
dengan Tuhan. Nah, saudara, selaras itu apa sih? Saudara, kalau kita pendapatannya misalnya ini, pendapatannya 1.000 ya, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Penampilan kita, hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Betul, saudara. Mari kita belajar untuk menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu pada waktu Kaleb punya kesempatan untuk meminta pembagian, ia tetap menyelaraskan diri dengan janji yang telah diterimanya, tidak mau diubahkan. Kaleb mendapat Hebron, saudara, milik pusaka, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Kaleb. Dia tetap mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, yang terakhir adalah setia sampai akhir. Setia. Nah, sekarang ini adalah saatnya di mana gereja bergerak, bukan lagi waktunya untuk merasa nyaman dan tidur secara alami. Jangan menjadi Tuhan yang suam-suam kuku, tapi mari kita belajar untuk terus bergerak mewujud nyatakan sampai mati. Saudara, jujur saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pasti mengalami ketakutan. Betul bukan? Ketakutan. Karena apa? Ada banyak teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Saudara, baik senior, yang senior, tokoh-tokoh hebat sudah dipanggil Tuhan dengan adanya COVID ini. Saudara, kalau saya hitung sudah hampir 30-an, saudara. Yang saya kenal baik ada 30-an. Saudara yang kasih Tuhan, dan ternyata mereka juga punya penyakit penyerta, saudara. Jadi bukan melulu COVID, tapi ada penyakit penyerta. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita dengar berita tiba-tiba dipanggil Tuhan, waduh, nggak tahu sakit penyakit. Kemarin saudara yang kasih Tuhan, pas kami hari kenaikan Isa Masih, saudara, saya mendapat kabar Ibu Eva pernah khotbah di sini, adiknya, karena satu keluarga itu saya kenal baik dengan keluarga itu, saudara yang kasih Tuhan. Adiknya itu sedang apa? Kalau bahasa Indonesia apa? Ngeloni itu, ngeloni anaknya, nidurkan anaknya. Sedang nidurkan anaknya, ternyata yang nidurkan anaknya itu bablas tanpa sakit. Ternyata sedih punya sedih bukan COVID, ada jantung, saudara kasih. Umurnya baru 40-an, saudara. Umurnya baru 40-an, saudara. Saya kaget, loh, biasanya saya kirim renungan dan biasanya jawab. Saudara kasih Tuhan, nih, hidup ini kita tidak tahu kapan panggil. Sebab itu kita harus siap-siap dan semakin takut kepada Tuhan. Saya bukan menakut-nakuti. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap setia sampai akhir, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita terus fokus kepada Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita, menjadikan Yesus sebagai Allah dan Raja dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti kehendaknya, menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita ada bersama dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan memampukan kita. Gak usah perlu takut. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bukankah Dia berjanji, aku akan menyertai sampai dengan kesudahan alam. Artinya Tuhan tidak akan menjadikan yatim piatu. Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, karena Dia sangat mengasihi kita dan Dia ada di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara kasih, jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, acap kali kita yang meninggalkan Dia. Mari kita ajak komunikasi, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan. Itu yang terpenting, saudara kasih. Mari kita belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Orang yang benar itu terus produktif di dalam Tuhan.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk, menjadi subur dan segar, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu benar, saudara kasih. Di dalam Mazmur 92, coba kita baca saudara. Mazmur ini sangat bagus. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Usia tidak membatasi kita untuk berkarya, saudara. Kolonel Sanders usianya 60 tahun pada saat dia pensiun. Tapi pada saat dia pensiun, saudara, apa yang harus dikerjakan? Apa yang dilakukan? Dan ternyata, saudara Tuhan, dia menjadi inspirasi dan menjadi berkat. Meskipun usianya sudah 60 tahun, dia menemukan, saudara, meracik bumbu Kentucky Fried Chicken. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Usianya 60 tahun. Kita lihat orang-orang yang sudah tua usianya tapi masih produktif. Bagaimana dengan kita yang masih muda? Mari kita produktif, saudara. Orang yang kreatif tidak akan pernah kehilangan inovatif. Orang yang kreatif tidak akan pernah kehilangan inovatif. Orang yang terus berbuat baik tidak akan pernah rugi. Orang yang berbuat baik, orang yang terus melakukan sesuatu yang baik tidak akan pernah rugi. Hanya orang malas saja yang rugi. Orang rajin itu tidak pernah rugi, saudara. Hanya orang malas saja yang rugi. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau belajar untuk terus produktif. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita karyakan, pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi anggur yang ditanam dan menjadi anggur yang pilihan, saudara kasih. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Fokus dan selaraskan hidup kita dan terus setia sampai akhir. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, katakan sama-sama Tuhan. Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan sama-sama bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
adalah anggur-anggur pilihan. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kehidupan kita. Lupakan semua apa yang ada di belakang kita dan berlari pada panggilan surga. Hidup ini jauh lebih berarti, lebih berharga. Karena Tuhan yang sudah memilih kita. Karena Tuhan yang sudah mengangkat kita. Karena Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya bagi kita. Dan biarlah kita boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Biar kita tetap fokus memandang terus kepada Tuhan, agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, dan kita boleh setia sampai akhir. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan jika Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup di dalam dunia ini, marilah kita berbuah lebat. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang ada dalam tangan saudara, apapun yang ada dalam hati saudara, setiap apapun yang kau kerjakan, jika itu muaranya untuk Tuhan, pasti semua akan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan takut, jangan berkecil hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus terus akan berkata-kata secara pribadi bagi kehidupan mereka, jemaat-Mu di tempat ini, agar jemaat-Mu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Allah, agar hidup mereka diubahkan, dan kasih sayang Tuhan terus limpah dalam hidup mereka. Tuhan terus beri kekuatan kesehatan, Tuhan terus lindungi, pagari kehidupan mereka, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, kecelakaan, bahaya maut, agar mereka tetap ada di dalam kesehatan, ada dalam perlindungan, ada di dalam sukacita, dan ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin.